Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengawali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami dapat mengerti, namun juga melakukannya dengan setia di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami lakukan. Ya Tuhan, bersabdalah bagi kami sebab kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terpilih bagi kita untuk kita baca dan renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti lewat Alkitab masing-masing. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan juga mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita pasti pernah menerima pesan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita mendapatkan pesan, kita memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Bapak Ibu, saya sendiri juga pernah mendapatkan pesan, dan pesan itu saya ingat yang berkesan bagi saya sampai sekarang adalah pesan yang diberikan oleh ayah saya. Nah, jadi ada ceritanya Bapak Ibu. Pesan tersebut diberikan kepada saya ketika saya masih SD, dan waktu itu ketika saya sedang nonton televisi. Nah, jadi suatu sore ayah saya melihat saya sedang nonton televisi
Dan dia melihat jam kalau ini sudah sore dan sudah waktunya untuk saya belajar. Tapi saya malah menonton televisi. Nah, jadi ketika dia melihat saya menonton televisi, dia langsung menegur saya dan dia bertanya, "Nak, udah belajar kau?" Dia dengan aksen Bataknya yang khas, dia tanya. Saya jawab, "Belum, Pak." Lalu ayah saya mengatakan, "Kau itu disuruh belajar bukan untuk bapak itu, untuk kau. Nanti besar baru kau sadar, kau ingat kata-kata bapak ini." Oh iya ya, bapakku pernah bilang kayak gitu. Kurang lebih seperti itu pesan dari ayah saya. Bapak Ibu, ketika mendapatkan pesan itu, saya sungguh tidak mengerti apa maksud dari ayah saya itu, sehingga pesan itu tidak kena bagi saya. Ketika ayah saya mengatakan bahwa pesan itu, bahwa saya harus belajar, itu karena untuk saya sendiri, saya malah bingung. Ya, saya belajar karena kalau tidak disuruh guru, ya karena ada tugas, atau karena dipaksa sama orang tua. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tidak memahami maksud dari pesan dari ayah saya itu. Saya tidak merasakannya. Nah, ketika berjalannya waktu, khususnya ketika saya sudah jauh dari orang tua saya, merantau, lalu kuliah, nah, saya merasakan, oh iya ya, ternyata benar yang diberikan oleh ayah saya itu di dalam pesannya, bahwa apa yang saya pelajari itu ternyata bermanfaat untuk diri saya. Ayah saya menyuruh belajar bukan untuk kebaikannya, tetapi lebih kepada kebaikan saya secara pribadi. Dan ternyata banyak manfaat ketika saya memilih untuk rajin belajar. Bapak Ibu, saya tidak memahami maksud ayah saya saat dia mengucapkannya dulu, tetapi jauh setelah dia selesai mengucapkan pesan itu, ketika saya jauh daripadanya, baru saya mengerti apa maksud dari ayah saya itu. Bapak Ibu, ngomong-ngomong mengenai pesan, saya juga teringat sepenggal lirik lagu yang bunyinya seperti ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Bapak Ibu, lagu ini saya rasa menarik karena penulis lagu di sini sepertinya ingin agar orang-orang melihat dan menyadari bahwa ternyata ada pesan dan kesan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi baru kita sadari pesan dan kesan itu baru kita rasakan jauh setelah kita mungkin terpisah dari dia, jauh setelah kita bertemu dari orang itu. Nah, jadi Bapak Ibu, pesan yang kita terima bisa saja kita dapat mengerti atau kita respon jauh setelah kita mendapatkan pesan itu. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama juga dialami oleh Nikodemus di dalam bacaan kita saat ini. Nikodemus di sini dikatakan bahwa dia berbincang-bincang dengan Yesus ketika dia memutuskan untuk datang kepada Yesus dan dia mengakui bahwa Yesus adalah rabi dan juga seorang yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berbincang-bincang dengan Nikodemus, Nikodemus tidak langsung mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia bahkan sempat berkali-kali bertanya tentang apa sih maksud Tuhan, apa sih maksud dari kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan. Kenapa ya Nikodemus bisa bingung? Yuk kita lihat kembali bacaan kita di saat ini. Di ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Nikodemus ini adalah seorang Farisi dia juga adalah pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus pada malam hari. Dan ketika dia datang kepada Yesus, di dalam narasi dikatakan bahwa dia langsung mengatakan bahwa Yesus, Rabi, kami tahu bahwa engkau
datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Dari apa yang dikatakan oleh Nikodemus, sepertinya Nikodemus merasa terkesan atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Berarti Nikodemus di sini mungkin sudah pernah melihat atau mendengar kabar tentang Yesus, melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah seorang rabi dan dia adalah yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu. Kita mungkin juga bisa terbantu ketika kita melihat di perikop sebelumnya bahwa Yesus dikatakan di sini telah melakukan beberapa hal yang tidak biasanya, yaitu misalnya di Kana dia mengubah air menjadi anggur, lalu Yesus juga menegur orang-orang yang berjualan di bait Allah dengan keras, dan dia mengatakan bahwa bait Allah adalah rumah Bapaknya. Nah, Bapak Ibu, ketika Nikodemus menjumpai Yesus dan dia mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, apa kesannya terhadap Yesus, Yesus di ayat yang ketiga malah menjawab bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya pribadi yang membaca perkataan Yesus ini, saya merasa sedikit bingung karena ini apa sih? Nikodemus ngomong apa sebelumnya, tapi kok Yesus malah menjawab hal yang berbeda, seperti berbeda gitu. Yesus menjawab mengenai lahir kembali, sedangkan Nikodemus sebelumnya datang mengungkapkan rasa kagumnya, rasa takjubnya kepada Yesus. Mungkin hal inilah yang membuat Nikodemus menjadi datang kepada Yesus dan dia bertanya. Di ayat yang ke-4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, Nikodemus di sini tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia bingung dengan apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Ketika Nikodemus menyampaikan kebingungannya, di ayat yang ke-5 kita bisa melihat bahwa Yesus menjawab pertanyaan dari Nikodemus. Dia berkata bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia menjelaskan panjang dan lebar mulai dari ayat ke-6, 7, 8. Nah, ketika Yesus selesai menjelaskan di ayat yang ke-9, Nikodemus merespon apa yang dikatakan oleh Yesus dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dari jawaban Nikodemus ini yang berupa pertanyaan, kita bisa melihat bahwa Nikodemus ternyata tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus meski dia sudah bertanya berkali-kali. Nah, itulah yang membuat Yesus merespon di ayat yang ke-10. Yesus bertanya kepada Nikodemus lagi, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat," dan seterusnya hingga ayat yang ke-17. Yesus terus berbicara dengan Nikodemus. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita lihat di ayat yang ke-10 bahwa ketika Nikodemus akhirnya tidak mengerti setelah dijelaskan berkali-kali oleh Yesus, Yesus di sini seolah-olah mengkritik Nikodemus. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa Nikodemus itu adalah seorang pemimpin. Dia pemimpin agama Yahudi dan juga dia adalah seorang Farisi. Farisi adalah kelompok dalam masyarakat Yahudi yang begitu mengetahui seluk-beluk hukum Taurat. Dan ketika Yesus menjelaskan, Yesus bertanya kepada Nikodemus, "Kok bisa sih kamu gak ngerti? Padahal kamu adalah pengajar Israel. Kamu adalah orang yang mengajarkan tentang hukum Taurat kepada masyarakat Israel. Kok bisa kamu gak ngerti?" Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika Yesus mengkritik Nikodemus,
Apakah Yesus di sini menjadi sebal lalu dia meninggalkan Nikodemus? Ternyata di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17 di situ Yesus ingin menjelaskan apa yang dimaksud olehnya. Nah, hal yang menarik dikatakan oleh Yesus di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Pada ayat itu Yesus sempat menyinggung mengenai peristiwa di mana Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, di sini Yesus menggunakan kisah yang mungkin tidak asing bagi kita karena kita sudah sering mendengarkannya di sekolah minggu. Nah, Yesus menyinggung peristiwa yang ada di Perjanjian Lama ketika Musa diutus oleh Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di dalam perjalanan ketika berangkat dari Gunung Hor, kisah itu ada di Bilangan 21, Bapak Ibu, ayat 4 sampai 9. Nah, ketika mereka berangkat dari Gunung Hor, bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Nah, mereka bersungut-sungut karena mereka merasa bahwa perjalanan mereka tidak mudah dan mereka merasa sepertinya rencana Musa ini untuk mengeluarkan mereka dari Mesir adalah sebuah kesalahan. Itu bisa dilihat dari ayat yang ke-5. Mereka mengatakan bahwa mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami telah muak. Bangsa Israel sepertinya begitu capai, begitu putus asa sehingga mereka menggerutu. Mereka merasa tidak yakin dengan keputusan Musa mengajak mereka keluar dari bangsa Mesir. Padahal apa yang dilakukan oleh Musa adalah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, melihat peristiwa itu, Allah akhirnya membiarkan ular-ular tedung menghampiri bangsa Israel dan memagut mereka, sehingga banyak dari antara mereka yang mati. Nah, melihat peristiwa itu, bangsa Israel di ayat yang ke-7 dia mengatakan bahwa kami telah berbuat dosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Nah, berdoalah Musa supaya kami tahu, supaya ular-ular ini dijauhkan daripada kami. Seperti itu. Nah, jadi mereka meminta Musa supaya Musa memberitahu solusi apa yang harus mereka lakukan. Nah, akhirnya Musa berdoa dan akhirnya Allah meminta Musa untuk membuatkan tongkat, dan tongkat itu diperintahkan oleh Allah agar ditunjukkan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel yang dipagut oleh ular ketika melihat tongkat itu mereka menjadi selamat. Bila kita kembali lagi kepada narasi Yohanes, di situ dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa ada anak manusia yang juga akan ditinggikan di antara manusia seperti tongkat Musa saat itu. Nah, di sini Yesus sebenarnya ingin merujuk bahwa anak manusia itu adalah dirinya sendiri. Yesus ingin mengatakan kepada Nikodemus bahwa Yesuslah yang juga akan menyelamatkan umat manusia. Menurut beberapa penafsir, mereka memperkirakan bentuk dari tongkat Musa ini kalau bentuknya itu seperti salib. Nah, di situ ada menggantung ular. Nah, jadi sepertinya Yesus menggunakan peristiwa itu untuk menunjukkan bahwa ia juga akan mati di atas kayu salib. Dia akan digantung di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Nah, jadi Yesus ingin mengatakan bahwa sebenarnya dialah anak manusia yang akan menyelamatkan umat manusia dengan segala hal yang dia lakukan di dunia. Nah, kenapa sih Yesus mau melakukannya? Kenapa dia harus melakukan itu semua? Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi di sini Yesus mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah karena ia tahu bahwa Allah mau melakukan ini karena ia mengasihi umat manusia. Nah, Yesus ingin juga mengatakan kepada Nikodemus bahwa sebenarnya Yesus adalah orang yang akan menyelamatkan umat manusia dan dia mau melakukannya karena dia mengasihi setiap orang. Dan itu tidak terkecuali terjadi juga kepada Nikodemus. Nikodemus yang tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa dia adalah orang Farisi, kelompok yang sering kali dalam narasi-narasi Alkitab sering bertentangan dengan Yesus, bahkan melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Nah, akhirnya Yesus mengatakan pada saat ini bahwa keselamatan itu juga berlaku atasmu, kasih Allah juga berlaku atasmu. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan seperti itu. Tetapi apakah di dalam narasi ini Nikodemus langsung mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Nikodemus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Selain apa yang disinggung oleh Yesus mengenai peristiwa dia yang mati untuk umat manusia, Yesus juga sebelumnya menjelaskan tentang peristiwa lahir baru. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Yesus di sini sebenarnya ingin mengatakan kepada Nikodemus bahwa kalau misalnya dia percaya kepada Tuhan, seperti di ayat yang kedua, dia ingin bahwa orang yang percaya adalah orang yang hidupnya lahir baru. Artinya mereka mau melakukan apa yang dilakukan oleh kehendak Tuhan. Seperti begitu adalah ciri-ciri orang yang percaya. Nah, jadi sebenarnya di sini Yesus juga ingin mengatakan kepada Nikodemus bahwa di samping dia adalah sosok yang menyelamatkan umat manusia, sebenarnya Yesus juga ingin menegur Nikodemus kalau misalnya dia percaya kepada Yesus sebagai rabi dan juga yang diutus oleh Allah, dia juga bersedia untuk lahir baru. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Nikodemus di ayat yang kedua sebenarnya bukan tidak nyambung dengan berbagai penjelasan Yesus, tetapi sebenarnya penjelasan Yesus yang diutarakan di dalam bacaan ini ingin meneguhkan apa yang dikatakan oleh Nikodemus sebelumnya, yaitu yakni benar bahwa aku seperti yang kau katakan, aku adalah yang diutus oleh Allah, aku juga akan membawa ajaran-ajaran kebenaran, aku adalah rabi. Nah, tapi Yesus ingin bahwa Nikodemus tidak hanya sebatas mengatakan itu. Yesus ingin bahwa jika Nikodemus mengaku percaya kepadanya, Yesus ingin Nikodemus hidup baru. Nikodemus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan secara aktif. Tetapi di dalam bacaan ini tidak dijelaskan apakah Nikodemus benar-benar mengerti maksud Tuhan itu. Tapi apabila kita mengecek lebih jauh, pada ayat yang ke-7 kita bisa melihat bahwa Yesus dibela oleh Nikodemus. Pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-45 sampai 52 dikatakan bahwa Yesus dibela oleh Nikodemus di depan penjaga-penjaga dan imam-imam kepala serta orang-orang Farisi. Nikodemus berani mengatakan hal benar mengenai Yesus. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus sepertinya memiliki beberapa sisi yang sama di dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering mempertanyakan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita bertanya tentang apakah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bertanya, seringkali kita mendapati bahwa diri kita tidak menemukan jawaban dari Tuhan. Kita terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus, ada hal menarik bahwa ketika dia
merasa bingung dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang dimaksud oleh Tuhan, dia memilih untuk mengungkapkan pertanyaan itu sebagaimana yang dia rasakan, dan dia tidak memilih untuk menghindar dari Tuhan. Dia memilih untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan ketika dia tetap merasa bingung. Bapak Ibu, hal yang menarik juga kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Toh ketika Nikodemus berkali-kali merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus tetap berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Nikodemus, berusaha bersama-sama dengan Nikodemus. Meskipun pada akhirnya kita bisa melihat bahwa butuh waktu bagi Nikodemus untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, dalam situasi kita belakangan ini, misalnya ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita juga bisa dikatakan sebagai orang-orang yang seperti Nikodemus, bertanya tentang maksud Tuhan. Di tengah-tengah kegelisahan kita, di tengah-tengah kebimbangan kita menghadapi situasi ini, kita bertanya tentang bagaimana saya bisa tetap bertahan di dalam situasi seperti ini, bagaimana kondisi kesehatan saya, bagaimana rencana saya ke depan, bagaimana dengan karir saya, bagaimana dengan keluarga saya, apakah kita masih bisa melakukan aktivitas kembali normal. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin senantiasa kita utarakan ketika kita menghadapi situasi yang baru kita alami ini. Situasi ini memberikan kita berbagai hal baru yang perlu untuk kita pelajari. Nah, tapi di tengah-tengah kebutuhan kita untuk memperoleh jawaban, untuk memperoleh sesuatu, kita juga mendapati bahwa ternyata kita tidak bisa menemukan jawaban itu di waktu yang kita inginkan. Kita terkadang mendapati diri kita bahwa kita masih tetap dengan pertanyaan yang sama. Ternyata Tuhan belum mengizinkan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Tetapi dari apa yang dilakukan oleh Nikodemus, marilah kita juga mau melakukan apa yang sama seperti dia lakukan. Tetap bertanya kepada Tuhan, menjalani segala sesuatu bersama Tuhan, hingga pada waktunya kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan seperti yang dia katakan di dalam bacaan ini, bahwa setiap orang yang percaya akan menerima janji keselamatan. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk kita tetap bersama-sama melalui proses bersama-sama dengan Dia, dan tetap yakin dengan apa yang akan diberikannya oleh kita, yaitu keselamatan. Memang akan banyak tanda tanya, banyak rintangan, tetapi yuk mari kita bersama-sama dengannya dalam melewati berbagai proses hingga kita menemukan jawaban dari setiap pertanyaan kita. Dia akan menjawab sesuai dengan kehendaknya di waktu yang Dia sendiri telah kehendaki. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup pembacaan firman Tuhan, saya teringat sebuah lagu. Lagu tersebut memberikan kekuatan bagi saya, tetapi juga semoga bisa memberikan kekuatan bagi kita semua. Lagu tersebut begini bunyinya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat melalui segala sesuatunya bersama Tuhan, selamat berproses bersama Tuhan. Tidak apa-apa, mari bertanya ketika kita merasa bingung kepada Tuhan. Dan biarlah menurut kehendaknya
pertanyaan-pertanyaan itu dijawab pada waktunya. Tuhan memberkati.